Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video yang lalu kita sudah membahas tentang jenis dan tingkat dan jenis hukuman disiplin ya. Ada hukuman disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat. Maka kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan larangan PNS ya. Dan seterusnya sampai akhir daripada materi ini. Apa itu kewajiban PNS? Ini sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 ya. Itu pengganti dari PP nomor 30 tahun 1980. Itu kepada setiap PNS diwajibkan, ada kewajibannya, yaitu yang pertama, setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, UUD 45, negara dan pemerintah. Itu harus ya. Artinya dia tidak boleh mengkhianati negara, Pancasila, UUD 45. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu di negara dulu yang diutamakan ya. Kalau misalnya ada suatu saat ada dua kegiatan, yang satu untuk pribadi, dua untuk negara yang sangat penting, maka negara dulu itu diutamakan gitu ya. Pribadi nanti dah belakangan. Nah, yang ketiga, mengangkat sumpah dan janji PNS. Itu juga merupakan kewajiban. Setiap CPNS yang akan diangkat menjadi PNS itu wajib mengangkat sumpah dan janji. Yang keempat, menyimpan rahasia negara, rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau itu yang namanya rahasia, nggak boleh tuh dibilang-bilang pada orang lain, termasuk pada keluarga kita sendiri ya. Simpan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, melaksanakan ya dan memperhatikan segala ketentuan pemerintah, perundang-undangan pemerintah ya yang berlaku. Yang keenam, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, bertanggung jawab ya. Jadi tidak boleh malas-malas, kewajiban. Dan yang ketujuh, segera melapor apabila mengetahui ada hal yang membahayakan bagi negara atau pemerintah, atau yang akan merugikan bagi negara dan pemerintah. Segera lapor. Kepada siapa? Kepada atasannya tentunya ya. Kemudian yang kedelapan, menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang ini mah bukan milik sendiri, ya, seenaknya aja ya, nggak boleh. Jadi nomor selanjutnya ini ada 17 ya semuanya kewajibannya. 9, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat ya. 10, bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan ya. 11, mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja. Gimana caranya? Ya dimotivasi ya. Kalau perlu beri insentif gitu ya. Yang ke-12, mentaati atau menaati ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan ya. PNS kan ada kewajiban bayar pajak ya. Namun pajak di rumah misalnya PBB gitu, itu harus taat itu. Ya, pajak apalagi, penghasilan dan lain sebagainya. Yang ke-13, berpakaian rapi, sopan, bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan sesama PNS maupun kepada atasannya. Yang ke-14, hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berlainan. Hormati. Berbeda dengan kita tapi hormati aja ya. Kenapa? Karena itu sudah hak masing-masing ya warga negara. Yang ke-15, menjadi teladan ya sebagai warga negara yang baik. Nah, apa itu sih teladan itu? Contohnya ya tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang ya, yang tercela di masyarakat. Nggak boleh. Jadi teladan. Ke-16,
menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Ya. Peraturan perundang-undangan banyak ya, termasuk tadi peraturan lalu lintas. Taat itu. Sebagai PNS nggak boleh menjadi contoh yang jelek. Yang ke-17, memperhatikan dan menyelesaikan setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran. Jadi kalau seorang PNS kan punya tugas, ada laporan mengenai pelanggaran, segera perhatikan gitu. Jangan didiamkan aja, nanti aja dah, nggak boleh. Langsung diselesaikan dengan secepatnya. Oke, itu kewajiban seorang PNS ya. Lalu di samping kewajiban ada larangan ya. Apa itu larangannya? Yang pertama, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah maupun PNS itu sendiri. Contohnya ya pokoknya perbuatan yang bisa menurunkan martabat. Jadi agen narkoba kayak apa? Nggak boleh. Terus yang kedua, menyalahgunakan wewenang. Nggak boleh. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah bekerja untuk negara asing ya, atau jadi pegawai negara asing nggak boleh, kecuali dapat izin ya. Yang keempat, menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik negara, nggak boleh, dilarang. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan barang-barang milik negara secara tidak sah, artinya tidak ada izin ya, tidak sah itu. Yang keenam, melakukan kegiatan bersama-sama atasan, teman, bawahan atau orang lain ya, dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dengan merugikan negara, nggak boleh itu. Yang ketujuh, melakukan tindakan yang bersifat negatif terhadap bawahan atau orang lain ya, tidak boleh, yang namanya negatif, jelek. Yang kedelapan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, nggak boleh. Ya. 9, mempersulit dalam pelayanan kepada pihak lain sehingga merugikan pihak lain, tidak boleh. Ya, sebab PNS itu adalah abdi masyarakat, harus memberikan pelayanan yang baik ya kepada masyarakat. Yang ke-10, bertindak selaku perantara. Nah ini, untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari pemerintah. Ada komisinya nih, jadi perantara nggak boleh ya. Jadi nggak boleh lah kok yang namanya jadi perantara atau jadi calo. Yang ke-11, memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatannya dalam lingkup kekuasaannya, nggak boleh ya. Nanti bisa namanya tuh KKN apa bukan ya, bisa terjadi hal-hal yang merugikan negara nanti. Yang ke-12, melakukan usaha dagang, nggak boleh tuh. Menjadi direksi, pimpinan suatu perusahaan bagi yang berpangkat pembina. Pembina itu golongan 4A atau eselon 1 ya. Eselon 1. Eselon 1 itu ya sekjen gitu ya. Eselon 1 tuh sekretaris gubernur. Yang ke-13, melakukan pungutan tidak sah untuk kepentingan pribadi ya atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas, tak boleh. Nah itu larangan. Bagaimana kalau melarang? Ya pasti kena sanksi ya, kena sanksi disiplin. Baik, lalu untuk yang berwenang menghukum siapa sih? Yang berwenang menjatuhkan sanksi itu? Ya, pejabat yang berwenang untuk menghukum itu antara lain yang pertama presiden, ya, kedua menteri, ketiga pimpinan lembaga negara atau lembaga tinggi negara, keempat gubernur, nah, yang kelima kepala perwakilan di luar negeri, ya, itu yang berwenang, yang lainnya belum nggak berwenang. Tapi kadang-kadang atasan itu suka melimpahkan wewenangnya ya kepada bawahannya. Misalnya gubernur melimpahkan wewenang kepada bupatinya gitu, untuk hukuman tertentu tentunya, tidak semua hukuman. Lalu bagaimana tata cara penjatuhan hukuman disiplin? A. Teguran lisan,
disampaikan dalam ruangan, ya. Kemudian diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang mengurus kepegawaian. Jadi dipanggil pegawai itu, menghadap dia, lalu diberikan teguran lisan. Nggak usah di dalam rapat, jangan, ya. Berdua dalam ruangan. Kemudian nanti teguran itu dilaporkan kepada bagian kepegawaiannya, ini sebagai hukuman disiplin berupa teguran lisan. Kedua, teguran tertulis ditetapkan dengan surat, ya, surat keputusan ada tertulis. Kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan surat keputusan juga, paling lama 1 tahun. Kemudian pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan surat keputusan juga, ya, paling lama juga 1 tahun. Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ya, ini juga ditetapkan dengan surat keputusan. Nah, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ini biasanya mendapat hak-hak kepegawaian, ya, seperti pensiun atau uang tunggu dan lain sebagainya, termasuk tabungan. Nah, itu ada. Dan yang terakhir, pemberhentian tidak dengan hormat. Ini juga ditetapkan dengan surat keputusan. Bedanya adalah pemberhentian tidak dengan hormat ini tidak mendapat hak-hak kepegawaian, ya. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang ada hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan, ya. Apa itu hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatan? Antara lain hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh presiden, nggak bisa diajukan keberatan. Yang kedua, hukuman disiplin ringan, yang tadi tuh disiplin ringan tuh teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, ini juga tidak dapat diajukan keberatan. Yang ketiga, hukuman disiplin sedang, penundaan gaji, kenaikan gaji berkala dan lain sebagainya, itu tidak bisa diajukan. Dan yang terakhir, hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, ini juga tidak bisa diajukan keberatan. Lalu yang bisa diajukan keberatan apa? Ini yang bisa diajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, PNS, yaitu PNS yang berpangkat pembina atau golongan 4A yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat, itu bisa mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Kapan mulai berlaku hukuman disiplin? Mulai berlakunya sejak tanggal disampaikan atau sejak surat keputusan dikeluarkan, sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam surat keputusan tersebut. Lalu, hukuman yang tidak dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon 1 atau sampai eselon 4 adalah apa nih? Nggak bisa didelegasikan. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri, dan kedua, pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi untuk hukuman disiplin pemberhentian ini tidak dapat didelegasikan kepada aparat bawahannya. Jadi siapa yang berwenang itu tadi? Ada presiden, ada menteri, ya, ada apalagi gubernur, perwakilan RI di luar negeri itu. Jadi nggak bisa mewakilkan ke bawahan. Baik itu materi tentang disiplin pegawai, ya. Dan Bapak nanti minta kamu pelajari lagi tentang materi disiplin, lihat dalam buku-buku, ya, maupun perhatikan lagi dalam tayangan video ini. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami, oke? Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan melalui WA, dan kamu jawab langsung, kirim ke sekolah. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.